Puasa itu memunculkan ruh, Bu. Perbanyak sedikit tidur dengan apa? Qiyamul lail, bangun sepertiga malam. Terus kemudian tadi tidak pernah lapar, tidak pernah ngantuk, tidak pernah sakit. Ruh itu, maka ibu kemana-mana terus zikrullah. Biar kita lupa dengan sakit ini, lupa dengan masalah ini. Itu kan masalah itu penyakit, Bu. Khawatir itu penyakit, secara psikologis penyakit. Ketakutan itu penyakit secara psikologis. Maka ibu jangan ada pikiran itu. Bu, bayangkan seluruh tubuh kita itu isinya air. Sudah diteliti oleh orang Jepang, Masaru Emoto, air itu kalau kita tulis dengan kata benci, maka molekul air itu akan berubah jadi jelek. Terus air itu kita cabut, tadi tulisan benci berubah menjadi cinta, maka molekulnya akan berubah jadi cinta. Ibu, saya mah gagal rumah tangga, saya mah rugi wae bisnis teh. Terus apa lagi, Bu? Penyakit banyak. Tiap hari ibu sebutkan itu zikir bagi ibu. Maka ibu akan mengalami itu. Karena tubuh kita isinya air, Bu. Molekulnya akan berubah. Mata ada airnya. Kita dari pori-pori kita keluar air. Semua air, Bu. Maka jangan salah dengan diri kita. Makanya setan itu pintu masuknya cepat banget, Bu. Ayo perbaiki diri kita. Ingat tubuh kita isinya air. Maka perbanyak energi positif supaya berubah molekul tubuh kita. Saya sehat. Tapi kata ibu dalam hati sakit. Jangan sakit, Bu. Saya kurang sehat. Saya susah. Tidak, jangan bilang susah, ibu. Itu jadi zikir ibu susah. Bilang apa? Tidak mudah. Bu, malaikat tuh nggak kenal nama tidak, jangan, enggak, Bu. Kalau kita bilang tidak mudah, tidaknya itu nggak kedengeran sama malaikat, Bu. Yang kedengeran sama malaikat apa? Mudah. Jadi diaminkan. Coba kalau kita susah. Kata malaikat apa? Amin, amin, amin. Ayo, sakit, saya sakit ya Allah, saya sakit ya Allah. Amin, amin. Ya Allah, saya sedang kurang sehat. Kurangnya nggak kedengeran sama malaikat, Bu. Yang kedengeran sehatnya. Amin. Gitu, Bu. Ayo, Bu, rubah mindset kita. Karena dari depan setan menjaga kita supaya kita ini tidak mengenal akhirat. Hidup di dunia sementara, Bu. Jangan ada yang pengen kekal di dunia, Bu. Jangan. Kenapa? Tempatnya kerusakan, tempatnya kehancuran, tempatnya bencana, tempatnya kematian. Jangan mau kalau ada yang mati, aduh takut saya mati. Ibu ada penyakit, aduh jangan-jangan saya mau mati. Jangan, Bu. Tempatnya mati dunia mah. Akhirat itu adalah kekekalan yang abadi. Tidak ada sakit lagi. Tidak ada penderitaan itu lagi, Bu. Jadi persiapkan bekal akhirat. Karena setan mengganggu kita dari depan supaya kita lupa dengan akhirat. Ibu melayani suami, ingat itu adalah titipan dari Allah untuk kita. Perlakukan dengan baik supaya kita dapat akhiratnya dari suami. Ingat dengan anak, itu titipan dari Allah. Perlakukan anak dengan baik. Tetangga, siapapun, itu titipan Allah dari Allah untuk kita semuanya. Supaya kita mengenal akhirat, memperlakukan manusia sesuai dengan akhirat. Ya, itulah ridho Allah kepada hambanya, seperti itu. Itu dari depan, Bu. Yang kedua, dari belakang. Dari depan tadi caranya bagaimana, Bu? Meniupkan keraguan akan akhirat sehingga manusia tidak mempersiapkan bekal akhirat. Dari belakang bagaimana caranya? Meniupkan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Meniupkan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia sehingga merasa yakin hidup hanya di dunia saja. Itu, Bu. Meniupkan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia sehingga merasa yakin hidup hanya di dunia saja.
Ibu takut mati? Ibu takut? Udah siap? Kenapa nggak siap? Kenapa nggak siap? Belum punya bekal. Ya Bu ya. Nah sekarang seperti hanya ibu mudik. Ibu kenapa tahun ini nggak mudik? Nggak punya bekal. Atau nggak berani, bekalnya sedikit, masih kurang. Ibu, ada yang orang Surabaya, orang Jawa Timur, berani mudik 1 juta? Enggak berani. 5 juta? Aduh, masih deg-degan juga ya, gitu, takutnya ada apa-apa di jalan. Berapa minimal Bu? 10 juta lah baru agak-agak tenang gitu ya. Tolnya aja sudah 2 juta lebih gitu ya, bensin. Wah beranilah, masih ada 5 juta buat oleh-oleh gitu ya Bu. Terus kalau ibu pulang itu dikabarin gak Bu orang yang kita datangi nanti? Mereka akan mempersiapkan tidak Bu? Wah dicet lah rumah orang tua kita karena anak kesayangan dari Bogor mau datang. Kasurnya wah ini mah udah nggak pernah dihuni, dijemur-jemurin, diganti spraynya. Kemudian Pak tumben kok rumahnya dicet, kasurnya diberesin. Iya mau ada anak saya datang sama cucu-cucu gitu. Bangga, tetangga juga pada tahu Bu. Itu seperti itu. Nah terus apa Bu? Makanan juga disiapkan. Wah anak saya kesukaannya ini. Wah 2 lagi anaknya, berarti yang satu kesukaannya ini cucu saya apa ya kesukaannya? Nek ayo Nek kita siapin, cucu kita mau datang, kita makanan yang enak, yang kesukaannya. Begitu Bu. Nah begitupun kalau kita pulang ke akhirat. Ibu berani pulang kalau amalnya banyak. Makanya orang yang beriman itu adalah kematian itu ditunggu. Orang yang beriman itu ditunggu Bu. Makanya setiap hari ya Allah, terima kasih Engkau masih beri kehidupan. Seandainya hari ini ada keburukan bagi saya, kebaikan bagi saya, atau apapun yang terjadi pada diri saya hari ini, saya ikhlas, saya ridho. Berarti dia sudah siap Bu dengan kematiannya. Begitu orang beriman setiap bangun tidur Bu. Bukan bangun tidur langsung ke dapur. Nggak berterima kasih, ya Allah terima kasih. Masih ada kehidupan. Berarti saya masih dikasih kesempatan untuk beramal hari ini ya Allah. Terima kasih. Itu orang yang kita mau pulang Bu. Mau pulang kita mau ke kehidupan kita yang kekal. Begitupun kalau kita meninggal, ruh-ruh orang soleh itu menyambut kita seperti hanya orang tua kita. Si ini mau mati. Kan orang ruya tuh ketahu Bu. Mau meninggal, maka mungkin nenek kita, mungkin ibu kita, orang-orang soleh, mungkin orang-orang soleh itu akan menyambut kita Bu. Ketika kita wafat itu, ruhnya si Anu akan datang hari ini. Ayo kita siap-siap sambut. Begitu Bu alam akhirat itu, begitu alam ruh itu. Bukan sesuatu yang menakutkan. Hanya kita persiapannya sudah cukup atau belum. Maka persiapkan Bu, bangun tidur kita. Ketika kita tidur, ya Allah, ampuni kesalahan hamba dari pagi tadi sampai sore ini. Apabila ada lisan yang salah, pikiran yang buruk, dan hati yang prasangka buruk ya Allah. Apapun yang terjadi kesalahan hari ini, hamba ikhlas. Mohon ampun ya Allah. Begitu Bu. Jadi bangun berterima kasih, mohon izin sama Allah. Ketika kita tidur, mohon ampun sama Allah. Apabila ada lisan yang salah, perbuatan yang salah, hati yang salah, sampai pikiran kita yang salah. Itu Bu. Karena di belakang luar biasa Bu, akan melenakkan setan itu dengan dunia kita. Anak itu anak dunia atau anak akhirat Bu? Kalau anak akhirat perlakukannya sesuai dengan maunya Allah. Kalau anak dunia, gini Bu, anak dunia. Oh anak kita pinter menggambar, pinter bahasa Inggris, lesin Bu, dilesin semuanya.
Sampai pulang jam 8, jam 9 malam. Les terus. Yang ini 2 juta, yang ini satu paket 1 juta. Giliran ngaji, TPA berapa Bu? Berapa di sini SPP-nya? Seikhlasnya. Untuk bekal akhirat seikhlasnya. Kumaha mau jadi penghuni akhirat ya? Seikhlasnya, harusnya lebih dari bayaran les-les yang itu Bu. Les musik, les bahasa, les apa, disibukkan Bu. Itu anak dunia. Kalau anak akhirat, kita akan mempersiapkan dia untuk akhirat. Dia mau jadi anak kita di dunia saja atau anak dunia akhirat. Maka sholatnya, hafalan Qur'annya, pergaulannya, kebiasaannya 5 waktu ke masjid atau tidak, itu anak akhirat. Kepada guru-guru ngaji harus tidak terbatas Bu memberikannya. Kepada guru TPA, guru ngaji itu Masya Allah Bu, jangan dinilai dengan uang sedikit Bu. Dibayar 2 juta, 5 juta juga tetap kata Allah tidak ridho kepada guru ngaji itu. Allah sudah berikan yang terbaik buat guru ngaji itu. Masa kita manusia cuma bayar seikhlasnya? Berarti rasa kumaha engkenya, saayana sakit tuh gitu ya Bu. Nah seperti sisa. Itulah setan Bu. Dengan dunia kita akan terlena, terhadap akhirat kita lalai. Itu dari belakang Bu. Dunia lagi yang kita cari. Dunia seolah-olah itu akan selama-lamanya. Banyak yang baru wisuda, kebanggaan, nilainya cum laude, tiba-tiba meninggal ada. Banyak Bu yang begitu. Ya, ayo persiapkan akhirat. Yang ketiga, tadi dari depan, dari belakang apa Bu? Meniupkan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Yang ketiga, dari samping kanan. Bu, dikepung kita ya ternyata ya. Dari samping kanan, menjadikan agama sebagai candaan atau sesuatu yang tidak penting. Menjadikan agama sebagai candaan atau sesuatu yang tidak penting. Penting les bahasa atau penting les tahfidz? Masa bayarannya lebih banyak les apa? Bahasa apa tahfidz? Tahfidz itu kalau kita punya anak penghafal Al-Quran, pahala dari Allahnya apa Bu? Apa yo? Kalau kita mati dapat apa dari punya anak penghafal Quran? Diberikan mahkota. Ibu jangan bayangkan mahkota dunia Bu. Mahkota akhirat itu batu mutiara mah enggak seberapa Bu. Itu tuh mutiara yang ada di dunia yang bagus itu adalah mutiara-mutiaraan akhirat Bu. Berlian dunia itu berlian-berlianan akhirat. Kawe Bu. Jadi jangan bayangkan ibu dapat mahkota yang kayak di dunia. Jadi ibu, ayo Bu, anak ibu, ayo biarkan hidupnya dengan Al-Quran. Tapi bagaimana nanti kan dunianya juga Bu. Kalau anak sudah cerdas otaknya dengan Al-Quran, itu dunia mengikuti Bu. Kalau otaknya sudah cerdas dengan Al-Quran, maka ilmu-ilmu yang lain akan lebih mudah. Ibu ngapain Quran susah nggak? Kok anak bisa? Berarti Quran itu mudah, apalagi matematika, apalagi bahasa Inggris. Quran aja yang kata ibu susah anak kita bisa. Apalagi ada metode sekarang ya, Ustadz Adi Hidayat, sebelah kiri atas ayat sekian kalimatnya ini, di tengah bawah dan sebagainya. Itu sudah ada metodenya yang mudah Bu. Makanya jangan jadi candaan agama itu Bu, tapi serius. Ibu ngaji ke sini meluangkan waktu atau sisa waktu? Masa cium
Mie apa? Si ibu teh kalau nggak ke undangan ya nanti ngaji. Bu, ngaji nggak sekarang? Aduh, ini ada keundangan ya. Undangan jam berapa, Bu? Keburu nggak ngaji. Tapi alasannya, aduh ini tuh ada undangan, ada apa? Sisa waktu. Kalau nggak kemana-mana ngaji. Siapa itu? Saya lah Bu, ngakunya. Sisa waktu baru berangkat. Itu menjadi candaan Bu, ngelengkan agama teh. Ngeri. Ibu lamun ustazahna serius atau anu lucu, senangnya lu mana? Ngaji yuk, Bu Ratu mah lucu. Sampai salah teh. Saya mah gak mau Bu digituin. Disamain dengan si Sule ya. Ngalawang. Ibu, karena kita hadir ke sini, karena kita ini butuh ilmu, butuh siraman rohani kita, Bu. Ruh kita butuh makanan, makanya Ibu datang ke majelis supaya pintu ruh tadi terbuka. Karena salah satu caranya adalah datang atau hadir ke majelis. Perbanyak majelis ilmu, itu membuka cahaya ruh kita. Ayo sekarang mah paksakan. Kalau dulu sebulan sekali, sekarang sudah seminggu sekali. Masih kurang Bu. Ibu makan sehari berapa kali? 3. Lamun cuma sekali, kumaha perasaan? Oleng, leles, diajak ngobrol, tenyambung, lamun lapar. Begitupun ruh. Ruh itu jangan seminggu sekali. Tiap hari Ibu cari majelis. Tiap hari Ibu cari kajian-kajian keilmuan. Itu akan membuka ruh kita. Seperti hanya kita butuh makan, butuh minum. Ruh pun seperti itu. Karena kolbu kita gitu sifatnya bolak-balik, Bu. Jadi jangan candaan dengan agama itu. Serius Ibu. Sungguh-sungguh dengan sholat Ibu, dengan majelis Ibu. Jangan asal. Nah yang keempat, pintu masuknya setan dari samping kiri. Bagaimana maksudnya dari sebelah kiri? Menjerumuskan manusia untuk menjadikan perbuatan dosa menjadi biasa. Menjerumuskan manusia untuk menjadikan perbuatan dosa atau maksiat menjadi biasa. Ibu tahu gibah? Apa gibah? Ngomongin orang. Cek ibu teh, ibu mah nggak ngomongin orang, tapi denger kayak infotainment ya. Itu kan nggak ngomongin orang ya Bu, tapi kita denger. Sama nggak dosanya Bu? Sama. Infotainment tuh gibah tainment Bu. Penasaran nggak kita pengen tahu ceritanya sampai kapan? Pengen. Wah si ini teh gosipnya begini. Wah KDRT bersambung nggak Bu besoknya? Pengen tahu nggak? Jadi kepo ya Bu. Terus akhirnya, wah mengajukan gugat cerai. Lah pokoknya mah mendingan cerai aja lah. Laki-laki kayak begitu mah. Tiba-tiba Ibu besok lagi nonton. Jadi akurnya Bu. Kumaha perasaan Ibu? Nah jadi akur. Gitu ya. Kita ikut ini Bu. Ikut emosi. Wah harusnya mah jangan begini tuh dasar si eta teh. Wah segala macam komentar. Kira-kira hati kita jadi bersih atau enggak Bu? Kotor sama siapa? Sama si eta. Ku si eta Bu. Jadi inget setiap jam sakieu ada infotainment tentang si dia. Jadi bukan ke Allah deh ingetnya. Itu Bu tipu daya setan dari sebelah kiri. Jadi biasa gibah teh. Gibah teh jadi mohon ampun aja, tobat lagi ke Allah, nanti juga Allah Maha Pengampun gitu ya. Itu tuh biasa Bu, padahal kata Nabi,
perbuatan dosa kecil yang terus-menerus dilakukan, maka dia akan menghimpun jadi dosa besar. Dari dosa kecil, karena kita menganggapnya biasa, bisa tobat, bisa mohon ampun, lama-lama kata Nabi jadi dosa besar. Harus taubatan nasuha. Ibu, TV-nya udah ganti, apa pakai analog kata Bu? Hah? Gak usah ya Bu, ya beli analog kalau menurut saya. Ya, tapi ibu udah smart TV, nggak usah pakai analog Bu. Dengan smart TV jauh lebih banyak fungsinya. Ibu bisa YouTube Murota, bisa maksurot pagi sore, bisa kajian-kajian Ustadz setiap 24 jam bisa Bu. Sebenarnya nggak ada alasan untuk kita nonton infotainment itu. Malah lebih bagus kalau ibu misalnya smart TV, ya nggak usah analog, YouTube bisa 24 jam ceramah Ustadz di Hidayat, siapapun ibu tinggal, ini channelnya apa namanya Bu? Hah? Majlis Salim. Bisa diulang-ulang Bu? Bisa Bu di YouTube. Lihat Bu Ratu tiap hari bisa Bu. Nggak sebulan sekali diulang deh biar inget gitu ya. Itu kelebihannya. Jangan menjadikan jadi terlena dengan hal-hal seperti itu. Jadi dosa, malah menambah dosa. Karena itu tipu daya sedang di sebelah kiri Bu. Membiasakan kita dengan dosa kecil. Menganggap biasa dengan dosa kecil. Itulah pintu masuknya setan dalam diri kita. Dikepungkan kita Bu ya. Dari depan dengan apa? Meniupkan keraguan akan akhirat. Jadi kita tidak punya bekal atau persiapan untuk akhirat. Ibu sudah tahu sekarang bekalnya apa? Sudah tahu sekarang kan? Ya, mulai sekarang bismillah Ibu, persiapkan bekal untuk akhirat itu. Sekarang dari belakang, bagaimana caranya setan? Meniupkan kecintaan kepada dunia yang berlebihan, sehingga habis waktu kita, pikiran kita untuk dunia. Padahal kita, dunia itu adalah untuk kesenangan jiwa kita Bu. Sedangkan yang harus kita hidupkan adalah ruh kita dengan cara melatih qalbu dengan banyak zikir. Yang ketiga dari sebelah kanan, bagaimana? Menjadikan agama sebagai candaan. Jadi Ibu kumaha engke sisa waktu berubah menjadi keutamaan. Mengaji Ibu pagi-pagi sebelum aktivitas apa-apa Ibu, sebelum Ibu ke dapur, Ibu sholat tahajud, meskipun 2 rakaat witir 1, sholat fajar, sholat subuh, kemudian masih ada waktu zikir Bu, istighfar 100, sholawat 100, kemudian la ilaha illallah 100, masih ada waktu ngaji Bu, ngaji sampai jam 6 lebih 10, jam 6 seperempat, sholat Ibu duha. Jangan 2 rakaat Bu, pengen rezeki tapi sholat duanya 2 rakaat, minimal 4 rakaat, setengah 7 beres Ibu. Ya apalagi Ibu nggak ada urusan dengan anak-anak udah gede, setengah 7 baru Ibu sudah ngaji, sudah dzikir, sudah sholawat, sudah duha, baru Ibu beraktivitas setengah 7. Biasakan coba Bu, itu latihan ruh, riadoh ruh kita tiap hari. Begitupun nanti kita tutup maghrib ke isya dengan apa? Maghrib ke isya jangan lepas mukena Bu, zikir lagi, sholawat 100, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100, ngaji lagi Bu. Tadi laporan lagi tadi pagi, dosa apa saya ya Allah, mohon ampun. Laporan lagi kepada Allah. Yang salah dengan lisan, yang salah dengan pikiran, yang salah dengan qalbu saya ya Allah. Begitu Bu, laporan lagi kepada Allah. Sampai isya, Ibu sholat, dahulukan witir dulu. Kalau Ibu kira-kira orangnya bangunnya sering kesiangan, witir dulu Bu, 3 rakaat sebelum tidur. Duha, sholat isya, sholat taubat, witir 3 rakaat. Biar Ibu bangun kesiangan, tinggal tahajud saja, nggak usah witir. Begitu Bu, baca Quran apa? Setiap malam baca apa? Al-Mulk, tambah aroma, tambah waqiah,
tambah Yasin, atau nyalakan itu selama kita tidur itu murotal. Ya, insya Allah Ibu, dari depan, belakang, samping, kiri, kanan, setan susah masuknya ke dalam diri kita. Ya, jangan candaan agama itu, tapi prioritas. Yang keempat, dari samping kiri. Bagaimana caranya? Menjerumuskan manusia untuk menjadikan perbuatan dosa menjadi biasa. Ingat Bu, Ibu bangun kesiangan, begitu subuh Ibu bangun, Ibu sempat tahajud gak? Enggak apa-apa atau apa-apa? Begitu bangun Ibu jam pas subuh, kesiangan. Biasa aja kan? Biasa. Ibu sholat taubat. Astagfirullah. Padahal tadi teh jam 3, saya teh pengen pipis. Itu caranya Allah membangunkan kita. Tapi Ibu pipis aja. Terus tidur lagi. Jadi bangunnya kesiangan. Ibu taubat. Ya Allah, hamba lalai, hamba dosa ya Allah. Hamba harusnya tahajud. Tadi Engkau bangunkan saya 3:30. Ya Allah, saya dosa, mohon ampun, istighfar. Ya Bu, anggap itu dosa, meskipun sebenarnya tidak dosa. Ibu perbanyakin duhanya, jangan 4 rakaat, 8 rakaat. Perbanyak sholat Bu. Mohon ampun sama Allah. Perbanyak duhanya, kalau bisa 12 rakaat. Terus Ibu, bukan mengganti Bu, bukan mengganti. Tapi rasa bersalah atau penyesalan kita kepada Allah karena melalaikan rizki nikmat salat tahajud. Karena ada nikmat di situ Bu, ada ketenangan yang Allah janjikan. Seperti hanya kita menarik busur panah, pasti tepat sasaran. Itu doa-doa di sepertiga malam. Jadi ketika kita bangun kesiangan, kita yang dosa melalaikan itu. Nah itu Bu. Jadi setan itu ngepung kita luar biasa, depan, belakang, kiri, kanan. Nah, itulah sebenarnya pintu masuknya setan dari kita. Maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala tipu daya setan itu. Ingat pesan tadi, lewat depan, belakang, kiri, kanan, pintu masuknya setan. Secepat itu dan sestrategi itu gitu Bu. Kalau nggak bisa dari depan, dari belakang. Wah, dari belakang nih bentengnya nih udah ke dunia, nggak terlalu berlebihan nih. Dari apa? Dari kanan. Wah, ternyata terhadap agama sudah serius, Ibu sudah senang ke majelis. Bagaimana Bu? Dengan kiri, dengan dosa dianggap biasa. Itu berbagai macam cara. Itulah setan memperlakukan kita seperti itu. Nah, begitupun ibunda kita Siti Hawa ke dunia lahir itu adalah dari tipu daya godaan setan. Bagaimana caranya menipu? Kok bisa mengeluarkan Siti Hawa dari surga? Tema kita hari ini adalah tentang Hawa, ibu umat manusia. Pernah kita kemarin apa? Tentang istri Nabi Lut. Siapa namanya? Ayo. Ibunya, istrinya Nabi Nuh kemarin ya, kalau tidak salah 2 ya. Ya. Cek ibu teh, ibu nggak apa. Istri Nabi Nuh siapa? Gampang Bu, Ibu Nuh. Ibu Nuh ya Bu, lawan khilafah. Ibu Lut, istrinya Nabi Nuh siapa? Ibu Lut, gampang eta. Nah sekarang kita Hawa, ibu umat manusia. Dalam Al-Quran diabadikan bagaimana jejak Siti Hawa ketika dari langit sampai turun ke muka bumi. Sampai ada Jabal Rahmah. Ya, ada ibu sudah umroh, ada Jabal Rahmah. Itu bagaimana kok tiba-tiba ada situ? Ada Jeddah. Itu nyambung Bu dengan dunia Siti Hawa itu. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 35.
Inilah awal mulanya Siti Hawa atau Nabi Adam turun ke muka bumi. Kenapa kita bahas Siti Hawanya? Karena kita bercerita, Al-Quran bercerita tentang wanitanya. Kalau Nabi Adamnya mah sudah sering kita bahas ya, di bapak-bapak juga. Umumnya Nabi Adam yang kita bahas. Nah ini kita bahas Siti Hawanya. Kenapa dia turun ke muka bumi? Al-Baqarah ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, karena ini Adam yang disebut ya Bu ya, Adam dulu yang disebut, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, diamlah kamu beserta istrimu di surga. Beserta istrimu di surga, wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma, maka makanlah oleh kalian berdua makanan-makanan apapun yang banyak dan baik di mana saja. Pokoknya sepuasnya kamu tinggal di surga itu. Tidak ada batasannya, makanlah. Semua apa yang kamu sukai, lakukanlah. Wa kula minha, dua. Langsung kalimatnya berdua. Wa la taqraba hadhihi syajarah. Tapi jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadz zalimin, maka kalian berdua akan menjadi orang-orang yang zalim. Itu peringatannya. Silahkan surga itu untuk kamu, makan sepuasnya, apa yang kamu suka, tapi syaratnya jangan deketi pohon ini. Adam adalah bapak manusia setelah dia diciptakan. Meskipun dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Nabi Adam itu manusia pertama, tapi ruh yang pertama diciptakan itu bukan Nabi Adam, tapi Nabi Muhammad. Kenapa? Karena waktu Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa, Allah minta harus pakai mahar. Harus ada perjanjian untuk menikah itu dengan kalimat atau sesuatu yang meminang itu pakai mahar gitu. Maka Nabi Adam menikahi Siti Hawa dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Ahmad. Bukan Muhammad, Bu, Ahmad Rasulullah. Kata Allah, sah pernikahannya. Tapi kenapa kamu tahu? Kok kamu nyebut Ahmad? Karena aku lihat di Lauhil Mahfuz nama Allah bersanding dengan nama Ahmad. Kalau nama itu bersanding dengan Allah, pasti ini bukan manusia biasa, tapi ini manusia yang luar biasa. Kata Allah, untuk itulah aku ciptakan alam semesta. Karena siapa? Karena Nabi Muhammad. Jadi Nabi pertama secara ruh siapa? Nabi Muhammad. Hanya turunnya terakhir secara jasad. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam secara fisik, secara jasad. Itulah sah pernikahan Nabi Adam dengan Siti Hawa dengan kalimat Ahmad Rasulullah. Bapak ruh kita ya Bu. Nabi Adam awalnya hidup sebatang kara Bu. Ketika diturunkan di surga itu, tinggal di surga sebatang kara. Kerjaannya melamun saja. Apapun yang ada tidak menarik bagi Adam. Akhirnya Allah memberikan pasangan hidupnya, yaitu Siti Hawa. Wanita diciptakan dari mana Bu? Tulang rusuk laki-laki. Nah itu pun Nabi Adam, pasangannya Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Allah menempatkan mereka di surga dan bahagia Bu. Nabi Adam ketika sudah ada temannya, Siti Hawa itu bahagia. Gitu. Bahagia luar biasa.
Sampai akhirnya saking bahagianya di surga itu, mereka tidak mau keluar dari surga. Wah, ternyata enak, apalagi setelah ada Hawa gitu, Bu. Bahagia, Bu, bahagia luar biasa. Ibu mau ke akhirat? Mau, Bu. Jadi dunia mah biasa aja, Bu. Akhirat mah tadi Bu, Adam sama Hawa pun tidak mau keluar, apalagi sudah berteman itu berdua. Wah, enggak mau. Nah, melihat mereka berdua bahagia di surga itu, mulailah iblis melihat mereka. Waduh, bagaimana ya? Kok ini mereka bahagia banget hidup di surga? Bagaimana caranya ya saya menggodanya? Kata iblis. Kenapa iblis begitu, Bu? Iblis itu asalnya orang soleh. Kalau ibu pengen tahu. Jadi Allah tidak menciptakan iblis itu ujung-ujung negatif karakternya. Iblis itu punya nama, Bu, namanya Ajazil. Orang soleh, bukan orang juga ya. Soalnya diciptakan dari nar. Kalau malaikat dari nur. Tapi soleh, Bu, Ajazil itu. Ajazil itu tukang ibadah, Bu. Rajin ibadahnya. Soleh, Bu. Tinggal di dunia, di surga itu lebih dari 6.000 tahun tinggalnya di surga. Iblis itu, Bu. 6.000 tahun tinggal di surga. Sampai malaikat itu tempat curhatnya, tempat konsultasinya kepada Ajazil ini. Karena cerdas Ajazil itu, Bu. Pinter, cerdas, soleh, Bu. Iblis itu si Ajazil itu. Kemudian Allah mengabarkan kepada makhluk yang ada di langit, waktu itu malaikat dengan iblis, dengan Ajazil belum menjadi iblis, Bu. Aku akan menciptakan manusia yang terdiri dari 2 unsur. Unsur kita itu adalah ruh dan nafsu. Dari unsur malaikat dan unsur api kita itu nafsu. Nah, aku ciptakan Adam, kata Allah, maka kalian harus sujud kepada Adam ini. Jangankan iblis, Bu, malaikat pun awalnya menolak untuk menyembah Adam. Ya Allah, kenapa saya harus menyembah Adam? Kan dia, meskipun ada unsurnya aku gitu ya, malaikat, tapi kan tidak tahu bagaimana karakternya. Apalagi iblis, oh saya jangan, tidak mau saya menyembah Adam, karena aku lebih mulia dari manusia yang diciptakan dari tanah. Kata Allah, tetap manusia itu jauh lebih mulia dan pantas untuk memelihara bumi. Kenapa? Karena aku berikan 2 alat kepada manusia itu, akal dan kolbu, kata Allah. Alat kita itu 2, Bu, akal dan kolbu. Malaikat punya akal nggak? Punya akal nggak? Enggak. Punya nafsu nggak? Enggak. Setan punya nafsu nggak? Punya. Punya akal? Itulah setan, Bu. Jadi karena merasa lebih mulia daripada Adam ini, tidak mau, Bu, dua-duanya sujud. Kata Allah, tetap manusia itu jauh lebih mulia. Aku berikan 2 alat ini, maka manusia dengan akal dan kolbunya dia mencerna kebaikan. Ibu, air itu menghilangkan haus tidak? Menghilangkan haus. Apakah semua air bisa diminum? Air sungai bisa nggak? Bisa kalau jernih dari gunung. Sungai apa ini, Bu? Ciliwung. Bisa diminum? Kenapa? Nah, itu yang bicara apa? Akal. Terus kolbu kita juga, iya kan kata Allah harus yang baik-baik yang masuk dalam tubuh kita. Itulah manusia, Bu. Jadi alatnya tuh 2 luar biasa, akal dan kolbu.
laki-laki dan perempuan itu bisa ibaratnya memenuhi kebutuhan manusia nggak? Apakah setiap laki-laki bisa? Tidak. Harus apa dulu? Harus menikah, karena manusia punya akal dan kolbu. Dia bukan suami saya. Saya tidak boleh berhubungan dengan laki-laki lain. Allah murka. Itulah manusia menggunakan akal dan kolbu. Dicerna dua-duanya. Suami kita kadang baik, kadang enggak. Temen reuni, pada udah lama-lama nggak ketemu ya, tiba-tiba WA baik. Hilang nggak kebaikan suami? Hilang. Itu kalau pakai akal. Tapi kalau pakai kolbu, dia kan taunya saya sepintas. Suami saya berpuluh-puluh tahun kenal saya, tahu keburukannya, tahu kebaikannya. Abaikan yang itu, Bu. Yang reuni-reuni itu, Bu. Ini suami saya tahu keburukannya. Itu yang pakai akal dan kolbu, dicerna gitu, Bu, dicerna. Baik buruk itu dicerna. Ketika Allah terangkan siapa manusia itu, maka Adam sujud kepada maka Jibril sujud kepada Adam. Oh iya, benar, manusia lebih mulia daripada aku. Karena aku tidak digoda dengan nafsu. Tapi manusia digoda dengan nafsu, dia masih melawan gitu, Bu. Mana yang baik nih untuk diri saya? Itu kan perjuangannya lebih berat. Maka kata Jibril, iya, manusia lebih hebat. Aku yang diciptakan oleh Allah ya kayak robot gitu, Bu. Baik-baik gitu. Kalau jaga neraka aja. Kalau kita begitu terus mau nggak? Oh, enggak ya, protes gitu. Nah begitulah kata malaikat, iya lebih mulia. Tapi kata iblis apa? Ya Allah, ana khairum minhu. Saya lebih baik dari Adam. Aku api itu jauh lebih hebat daripada tanah. Tanah itu diinjak-injak di bawah. Tidak ada manfaatnya. Saya nggak mau sujud. Aku tetap lebih baik. Makanya pada saat itu Allah sebut dia iblis yang membangkang. Diusir, Bu, 6.000 tahun tinggal di surga lebih, mungkin 8.000 tahun diusir oleh Allah. Karena satu, ana khairu minhu. Saya lebih baik dari Adam. Diusir oleh Allah. Karena satu sifat, kita sombong ada, Bu? Ada. Ria, ujub, iri, dengki, hasud, udah ke surga? Mending siapa, Bu? Mendingan iblis ya, 6.000 tahun lebih pernah ngerasain surga. Kita ini belum. Sifat itu ada. Makanya kudu zikir, Bu. Nah, seperti itulah sifat jin. Saya lebih baik dari ibu. Itu saya sudah iblis, Bu. Ibu yang ke majelis ini nanti pulang lewat ada ibu-ibu yang tiba-tiba ngobrol di depan rumah gitu ya, Bu, nggak ke majelis. Dalam hati ibu teh, ibu-ibu daripada nongkrong mending ke masjid siga saya. Berarti ibu siapa? Hati-hati, Bu. Ketika kalimat anak khairum minhu, saya lebih baik dari ini, dari itu, dari suami saya, dari tetangga saya, itu ibu sudah karakter iblis. Janganlah bola iblis mana ya, memiliki karakter iblis. Nah, itulah iblis, Bu. Jadi iblis itu karena Allah memuliakan Adam, malaikat pun sujud kepada Adam, dan kemudian Allah mengutuk iblis. Iblis akhirnya, kalau aku dikutuk ya Allah, berikan aku kesempatan hidup sampai manusia di bumi ini tidak ada. Untuk apa? Untuk menguji manusia. Apakah dia benar-benar taat kepada Engkau ya Allah, atau dia menjadi pengikutku? Karena aku masuk neraka nggak mau sendirian, kata malaikat, kata iblis. Tapi pengen dari anak buah Adam, karena dia mau punya nafsu tadi, Bu. Aku bisa memasukinya lewat hal itu. Allah izinkan, Bu, iblis untuk hidup sampai dunia ini tidak ada. Jadi pasukan iblis ada dua, Bu. Siapa? Surat An-Nas, minal jinnati
wanas. Pasukan iblis itu ada dua, dari golongan jin dan manusia. Jadi manusia juga bisa jadi iblis. Hati-hati, kata Allah begitu. Dua nih pasukannya iblis itu, minal jinnati wanas. Dalam Al-Quran surat Yasin kalau tidak salah, inna syaitona lakum aduwwu mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang sangat nyata bagimu. Kalau nyata itu kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. TV kelihatan nggak? Berarti TV bisa jadi setan. Kelihatan kan, kata Allah ada mobil. HP setan gepeng. Karena kata Allah lakum adu, musuh yang sangat nyata bagimu. Nyata itu kelihatan jelas. Ibu teh ada setan mah nggak kelihatan, itu buktinya. Setan gepeng anak, Bu. Sok ibu teh mau sholat, mau bikin ini nggak jadi ibu teh. Jadi akhir berarti anak itu bisa jadi setan. Ayo tatangkalan ibu di rumah, ya, melenakkan ibu, itu bisa jadi apa? Disibukkan kita dengan hal seperti itu. Itulah karakternya. Nah, begitupun iblis, Bu. Dia iblis sudah berjanji kepada Allah untuk menggoda. Dan kebahagiaan Adam dan Hawa di surga adalah kekal dan tidak mau keluar. Minta kepada Allah jangan sampai keluar dari surga ini. Nah, iblis mulailah dia mencari celah-celahnya. Bu, ibu diajak mabok mau nggak? Bu, mabok yuk. Cik ibu teh astagfirullahaladzim. Nanti naon gitu. Gitu ya, Bu, udah ngarampok yuk. Ibu gitu nggak? Mau nggak? Na'udzubillahi min dzalik. Bu, setan iblis itu memasuki atau menggoda Siti Hawa enggak dengan cara yang kasar, tapi dengan cara yang halus. Karena ilmunya tinggi, Bu, si Ajajil teh. Tempat konsultasinya malaikat atau Bu? Jadi iblis itu datang kepada malaikat, kalau bisa mas assalamualaikum. Seneng saya ngelihat kalian berdua bahagia, tenang, akur, enak ya hidup di surga. Ya, saya betah. Takut nggak kalau meninggalkan surga? Takut, gak mau. Iya, Allah sudah memberikan rahmatnya kepada kalian berdua. Enak tinggal di surga. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin begitu Bu caranya. Begitu Bu. Karena Nabi Adam dengan Siti Hawa juga berbunga-bunga Bu ketika iblis mengatakan begitu. Udah seneng, udah pulang lagi Bu iblis. Satu caranya. Belum langsung Bu. Ibu udah datang setan gak sekaligus Bu. Pulang lagi iblis. Senang ya mereka ya. Dan mereka nggak tahu kalau saya adalah diusir dari surga, dikutuk dari surga oleh Allah. Mereka belum tahu, kata iblis. Besoknya lagi datang iblis. Wahai Adam dan Hawa, selama apa kamu ingin hidup di surga itu? Selama-lamanya. Nikmat sekali. Apalagi saya sudah punya teman Hawa. Waktu saya sendiri ada galau, kata Nabi Adam. Tapi ketika sudah ada Hawa, serasa surga milik berdua. Dunia milik berdua. Ini surga milik berdua. Senang ya? Iya. Bahagia berarti. Beruntung kamu hidup di surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu kata iblis, Bu. Kemudian, wahai Adam, Hawa, bahagialah engkau tinggal di surga itu. Dah, pulang. Terus Bu dipuji, diangkat. Begitupun besoknya datang lagi. Dengan muka rada sedih. Si iblis itu datang kepada Adam dan Hawa. Karena sudah mulai kenal gitu ya Bu ya.
kok kenapa? Kemarin kamu datang cerah ceria sama saya, kok sekarang kamu mukanya murung? Ada apa wahai iblis? Kata iblis, aku menangisi nasib kalian berdua. Aku sedih dengan nasib kalian berdua. Kenapa? Kan aku sudah bahagia. Hidup aku kekal. Apa nasib yang kau maksud itu, wahai iblis? Kata iblis apa? Anda berdua akan mati dan meninggalkan kesenangan dan kebahagiaan hidup kalian sekarang ini. Adam dan Hawa tidak percaya, Bu. Tidak percaya dengan kalimat iblis. Masa iya? Mendengar ucapan iblis yang tampak bersedih, iblis tinggalin begitu aja, Bu. Ketika sudah bilang, kasihan kamu ini akan mati dan meninggalkan kebahagiaan ini. Saya nggak percaya. Tapi nggak percayanya rada bingung gitu, Bu, Adam sama Hawa. Nggak diterusin, Bu. Pergi lagi itu iblis. Dimasukin aja sedikit-sedikit kekhawatiran itu. Nah, begitu besoknya datang lagi, iblis dengan muka yang murung dan sedih, kemudian bukan iblis yang bilang, tapi Adam dan Hawa yang nyamperin iblis. Emang ada apa? Emang saya mau turun ke dunia ya? Apakah saya tidak akan kekal ya di surga ini ya? Kata Hawa, apakah kebahagiaan kami ini akan berakhir ya? Kamu tahu ya? Kata iblis dengan muka yang sangat murung dan sedih tadi, surat Toha ayat 120, Bu. Yang intinya, kata iblis, aku selalu memikirkan nasib kalian dan jalan selamat untuk hidup kekal. Tubuh. Iblis begitu bilangnya. Sebenarnya kalimatnya panjang, Bu, ya. Tapi intinya seperti itu. Fawaswasa ilaihi syaiton qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratin min khuldi wa malkin la yabla. Aku ini khawatir gitu. Mulai, Bu, seolah-olah empati, memperhatikan gitu ya. Aku ini sebenarnya mikirin kamu. Bagaimana kalau kamu tidak kekal di sini, mulai tidak bahagia. Nasib kalian dan jalan selamat hidup kalian itu akan berakhir. Itu, Bu. Tinggal lagi iblis. Mulailah merenung, Bu, Adam sama Hawa. Iya ya, bagaimana caranya supaya kita kekal, nggak terusir dari surga? Dia sudah ngasih tahu kita ini tidak abadi di sini. Bagaimana caranya ya? Nah, besoknya datang lagi, Bu. Iblis mengatakan, saya ada jalan keluarnya bagi kamu. Di situ ada pohon, namanya pohon huldi. Huldi itu artinya kekal. Sebenarnya buah huldi itu semacam anggur, Bu. Seperti anggur, enak gitu. Ada sebagian, kalau di sini anggur, Bu. Kalau dalam sejarah ini mungkin ada sebagian katanya apel ya, Bu, ya. Tapi di sini malah seperti anggur katanya. Nah, buah huldi itu disebutlah oleh iblis huldi. Si buah itu disebut huldi, itu iblis, Bu, bilang. Artinya kekal. Kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan kekal selamanya di surga. Kata Adam, Robku melarang untuk memakannya. Kata Hawa, itu makanan yang diharamkan bagi kami. Tidak mungkin kami untuk mendekatinya. Pulang lagi iblis. Enggak dipaksa, Bu. Luar biasa. Enggak dipaksa. Tapi merenung kepikiran oleh Adam sama Hawa. Apa iya ya pohon itu? Artinya aja kekal. Berarti kalau kita makan, kita akan kekal. Benar juga ya omongan itu. Tapi Allah melarangnya. Perdebatan dalam hati. Tapi iblis biarin aja, Bu. Dari kejauhan dia mantau gitu, Bu. Wah, mulai gelisah. Mulai lihat-lihat pohon huldi itu, Bu. Lihat, deketin, jauhin lagi. Deketin, jauhin lagi. Seperti itu, Bu. Tapi iblis biarin aja.
jangan, kita harus menjauhi pohon itu. Biarin Bu, dibiarin. Terus kemudian surat Al-A'raf ayat 20. Tuhan, kata iblis begini Bu, Tuhan kamu tidak melarang kamu mendekati pohon itu, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal di dalam surga. Itu Bu yang kedua. Yang selanjutnya kalimat berikutnya keluar tuh, sebenarnya tidak melarang, cuma memberi peringatan saja. Kamu kan manusia, unsur nafsunya ada. Kamu tidak mendekati itu biar kamu nggak jadi kayak malaikat, dan kamu tidak menjadi orang-orang yang kekal. Sebenarnya itu aja, gitu. Nggak apa-apa sebenarnya, kalau deketin aja nggak apa-apa, gitu. Kamu tidak akan apa-apa. Nah, pergi lagi Bu iblis dengan berbagai macam cara. Udah berhasil belum? Belum Bu. Mungkin itu ratusan tahun Bu menggoda Nabi Adam dengan Siti Hawa, itu bukan sehari 2 hari. Aktivitas lagi, dipantau terus kelalaiannya, dicari tahu kesalahannya, sampai akhirnya Hawa mulai gelisah. Siti Hawa mulai gelisah, kemudian Hawa mulai resah, tapi masih berusaha dengan Adam untuk tidak mendekati pohon itu. Hampir-hampir iblis itu merasa gagal Bu. Hampir-hampir, aduh saya gagal. Tapi terus menerus mendekati lagi. Akhirnya dibisikilah Hawa, enggak ke Nabi Adam dua-duanya Bu. Akhirnya iblis mendatangi Siti Hawa. Aduh Hawa, gitu. Kamu enak, kamu jadi wanita, kamu bahagia, lengkap sudah, sempurna hidup kamu di surga itu. Kamu nggak mau abadi di sini. Kamu tidak ingin kamu kekal. Kamu mau jadi malaikat. Bujuklah Adam itu supaya memakan buah ini. Ini buah kekekalan. Apa yang dilakukan Siti Hawa? Hawa datang kepada Adam. Wahai Adam, benar juga ya. Kita ini harus kekal di sini. Pohon ini harus kita makan buahnya. Kita petik. Kemudian Hawa tiba-tiba memetiknya buah itu dan memakannya. Kata Adam, jangan. Oh, tidak apa-apa. Saya sudah makannya, tidak apa-apa. Kita akan jadi kekal. Akhirnya Adam pun memakannya, Bu. Setelah dibujuk oleh Hawa, maka seketika terlepaslah pakaiannya Adam dan Hawa itu. Auratnya terbuka dan Allah berfirman kepada Nabi Adam, alam anhakuma antil kuma sajarota wa akul lakuma inna syaitona lakuma aduwwum mubin. Kata Allah, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon itu, dan aku katakan kepadamu bahwasanya setan itu adalah musuh yang sangat nyata bagi kamu. Aku sudah melarang kamu. Sekarang kamu sudah terjebak. Surga itu isinya semuanya untuk kamu kecuali satu pohon itu. Tapi kamu melanggarnya. Maka konsekuensinya adalah kamu akan diusir seperti halnya iblis diusir dari surga. Baru tahu itu Adam, Bu. Kalau iblis itu adalah makhluk surga yang diusir. Aduh, Bu. Kemudian sujudlah Nabi Adam beserta Siti Hawa itu kepada Allah 40 hari 40 malam. Tidak mengangkat kepalanya, Bu. Taubat, mohon ampun kepada Allah. Apa doa Nabi Adam itu saat itu? Ada yang tahu? Ya, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana minas, ya Allah, kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami
wa tarhamna, dan tidak menyayangi kami, lanakunanna minadz dzalimin, maka kami termasuk orang-orang yang zalim. 40 hari 40 malam, Bu, tobatnya. Sampai akhirnya Allah menerima tobat Nabi Adam dan Hawa itu. Kata Allah, aku terima tobatmu. Aku maafkan kesalahan kalian berdua. Tapi konsekuensi tetap berlaku. Maka Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Robnya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 37. Kata Allah, aku ampuni kesalahan kamu. Tapi konsekuensi berjalan harus turun ke muka bumi. Maka mulailah melangkah Nabi Adam dengan Siti Hawa meninggalkan surga, ditakdirkanlah mereka turun ke bumi untuk selama-lamanya. Dalam keadaan bersih suci, Bu. Tidak ada dosa, sudah Allah ampuni kesalahannya. Tapi konsekuensinya tetap berjalan. Allah mengatakan Al-A'raf ayat 24, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi surga itu awalnya dihuni oleh iblis sang pendosa, dihuni Adam dan Hawa juga melanggar dosa. Sampai akhirnya kata Allah sudah diberikan kesenangan, kenyamanan, kebahagiaan, tidak dikasih kesusahan, masih juga melanggar. Berarti nanti siapapun yang menghuni surgaku nanti, kata Allah, adalah orang-orang yang sudah teruji. Jadi Nabi Iblis belum teruji, Bu, dulu. Jadi masuk aja ke surga, tempatnya Allah yang penuh kenikmatan. Jadi nanti mah yang masuk surga itu adalah yang lolos ujian atau lolos seleksi. Apa seleksi masuk surga? Apa, Bu? Ibu kan kalau mau masuk perguruan tinggi kan harus ujian tuh, Bu, ya. Wah, dari berapa ratus, dari berapa ribu, 100 sampai akhirnya berapa puluh masuk ke IPB itu, jurusan itu paling berapa orang gitu ya, Bu? Itu kan lolos seleksi. Begitupun surga. Maka seleksi masuk surga apa, Bu? Jadi orang apa? Hah? Levelnya apa, Bu? Takwa. Takwa itu sudah menjadikan Allah sebagai CCTV, Bu. Jadi kayak diawasin oleh Allah. Kalau ibu main WA lama, malu Allah ngeliatin. Kalau ibu nonton TV lama, Allah liatin lagi. Kalau ibu ngelamun dengan pikiran ibu, ya Allah, kenapa pikiran saya nggak dengan zikir? Gitu, Bu. Sudah takwa itu, Bu, merasa dalam pengawasan Allah. Gitu. Maka turunlah Adam ke Hawa, dan Hawa ke muka bumi. Nabi Adam itu diperkirakan di India, tepatnya di Sri Lanka, karena ada jejak kaki Nabi Adam, kaki besar. Diperkirakan kaki besar itu diperkirakan tinggi 8-12 meter. Itu adanya di Sri Lanka, Bu. Diperkirakan itu kaki Adam. Sedangkan Siti Hawa diturunkannya di Jeddah. Jeddah itu artinya nenek, jidah dalam bahasa Arab. Hah? Jidah, nenek itu orang Arab kan manggil neneknya siapa? Jidah, ya. Nah, Siti Hawa diturunkan di Jidah. Jauh gak, Bu? Jauh. Di dunia itu gak ketemu, terpisah mereka. Tidak langsung dipertemukan oleh Allah. Itu ratusan tahun, Bu. Nabi Adam itu sendiri hidupnya, Siti Hawa sendiri, tapi diuji dua-duanya dengan ujian yang berat di dunia, tapi semua karena sudah tahu dosa melanggar aturan Allah, maka bisa hidup ratusan tahun sendiri, Bu. Dengan apa Nabi Adam hidup sendiri dan Siti Hawa hidup sendiri? Dengan apa? Dengan zikrullah. Bisa hidup, Bu. Hanya menjadikan Allah sebagai temannya, menjadikan Allah sebagai solusinya, menjadikan Allah sebagai pembuka jalan hidupnya, menjadikan Allah
sebagai teman pendampingnya. Ratusan tahun berpisah, Bu. Nabi Adam berpisah dengan Siti Hawa yang dulunya bahagia, tapi menjadikan hanya siapa? Hanya Allah satu-satunya teman. Jadi ibu, kalau ibu galau, sedih, cerita sama teman ada bosannya, Bu. Kalau dengerin itu terus, keluhan lagi. Siapa yang nggak bosan dengar keluhan kita? Iya. Ibu nggak usah datang kemana-mana, nggak usah bikin status, ya Bu. Kalau apa nggak usah, ibu sholat, Allah lagi Allah terus. Itulah bisa ratusan tahun Nabi Adam dengan Siti Hawa. Sampai karena Allah sudah sayang kepada dua-duanya, jadi sudah ridho Allah, dia sudah memaafkan kesalahan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Sayang Allah, Bu. Dipertemukanlah oleh Allah Nabi Adam dengan Siti Hawa di Jabal Rahmah. Ketika bertemu, bagaimana, Bu? Allah, gitu ya. Kata Siti Hawa apa? Adam. Setelah mereka bertemu di Jabal Rahmah, mereka berpelukan sampai tidak mau lepas. Adam itu melepaskan Hawa. Ada yang menyebut sampai 13 tahun, Bu, nggak melepaskan pelukan Adam kepada Hawa itu. Ada dalam menceritakan, ada yang bilang 7 tahun, ada yang 13 tahun. Tidak mau lepas Nabi Adam itu. Saking bahagianya, maka itu Jabal Rahmah, Bu. Ini saya tuh qadarullah ya, Bu, waktu ke Jabal Rahmah, ini ada anak-anak. Makanya ibu kalau umroh haji itu harus pakai ilmu. Sayang, udah mahal biayanya, ibu nggak pakai ilmu. Ceritanya, memang sih sepintas ceritakan tentang Jabal Rahmah itu sepintas banget gitu, Bu. Itu anak muda, Bu, teman kantor bertiga. Anak-anak muda, Bu, belum pada nikah. Jadi mungkin apa mereka lagi ngobrol ya, waktu diceritakan Jabal Rahmah. Turunlah kita ke Jabal Rahmah. Kata mutawifnya jangan ke atas ya, karena ke atas itu harus ada yang membimbing, yang tahu jalan. Karena nanti bisa naik, nggak bisa turun. Udah kita foto-foto aja, karena kita ada yang lebih utama yang harus kita kunjungi gitu ya, daripada di Jabal Rahmah. Foto-foto aja. Turunlah kita ke Jabal Rahmah, Bu. Begitu di foto-foto gitu ya. Ini tiga itu persis di belakang saya ngomong gini. Ngapain sih kita kesini ya? Cuman foto-foto depan batu. Ngapain ya? Saya langsung tuk gitu, Bu, dengarnya. Saya langsung tengok. Teteh, nggak tahu ini apa? Tadi apa? Jabal apa tadi tanya? Iya, tadi apa? Jabal Rahmah, teh. Emang teteh nggak tahu ini apa? Enggak, Bu. Ini itu, kata saya, Jabal Rahmah itu adalah tempat, kalau tidak ada tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa di sini, maka kita tidak akan ada di muka bumi ini. Inilah asal mulanya tempat bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jadi adanya kita ke dunia ini, maka kita turun ke Jabal Rahmah, mengucapkan salawat kepada Nabi Adam, dan kita bersyukur dengan hidup ini. Allah berikan nikmat hidup di dunia, dikasih kesempatan untuk beramal, maka kita berdoa di Jabal Rahmah ini. Jadikan kita manusia pengikut Nabi Adam, dan sampai Nabi Muhammad akhir zaman adalah manusia yang terpelihara. Karena ada beliaulah kita ada di muka bumi ini, tapi kita ingin jadi manusia yang terpelihara. Oh, gitu ya, Bu. Ayo kita foto ya, Bu. Ini kesempatan. Mereka baru sadar gitu, Bu. Nah, ini sayang gitu, Bu ya. Nah, inilah momen ketika ketemu Jabal Rahmah itu harusnya yang terbayang dalam pikiran kita adalah bagaimana tipu daya iblis, bagaimana perjuangan Nabi Adam dan Siti Hawa itu tidak sebentar loh, Bu. Iblis itu menghancurkan mereka itu ratusan tahun di surga. Bagaimana kekokohan Nabi Adam sampai terlepas hanya menjadikan Allah saja sebagai teman hidupnya. Allah izinkan untuk bertemu. Itu semua karunia Allah. Jadi kita ketemu Jabal Rahmah itu nangis harusnya. Itulah pertemuan yang indah gitu, Bu. Bagaimana rasanya? Bahagianya luar biasa. Nah, itulah sebenarnya ada Jabal Rahmah, itu jidah itulah hiduplah kemudian Nabi Adam dengan Siti Hawa selanjutnya di muka bumi dalam keadaan bersih, Bu. Apa yang kita pelajaran dari kisah Nabi Adam Siti Hawa turun ke muka bumi? Ada 3 pelajaran bagi kita dengan diturunkannya Nabi Adam. Jadi ibu jangan bilang, oh tempat
Dunia tempat celaka, tempat musibah, tempat kematian. Gara-gara Nabi Adam nih kita gitu ya, turun ke muka bumi, jadi aja kita nggak di surga. Nggak begitu, Bu. Itu sudah takdir Allah. Ya, jadi ada 3 pelajaran kenapa kita turun ke muka bumi atau dari kisah Nabi Adam ini, Bu. Yang pertama yang harus kita ingat adalah tipu daya setan itu sangatlah halus. Jadi Ibu jangan berpikir menggoda manusia itu menggoda kita dengan cara yang kasar, tapi dengan cara yang halus. Kalau dia cantik, maka setan akan menggoda dari kecantikannya. Kamu itu cantik, melebihi wanita yang ada di komplek ini misalnya. Apa gitu ya, Bu ya, dimunculkan gitu. Nggak selalu dengan keburukan, nggak selalu dengan kesakitan tadi, Bu. Bisa jadi dengan tadi, Bu, kalau kita pinter dengan kepintarannya. Kalau kita ini jabatan dengan jabatannya, dengan pangkatnya, tidak selalu dengan yang buruk. Dengan yang baik pun itu, kamu sering sholat tahajud, bikin status habis tahajud, atau makan yuk, enggak gitu. Atau kita bilang begini, aduh lapar, makan atau enggak saya lagi puasa. Nah, karena pengen diketahui, aduh ngantuk, pusing, tidur atuh, kenapa kamu pusing? Semalam habis tahajud. Nah, hati-hati, Bu, itu juga setan. Jadi iblis itu menyesatkan kita tidak dengan cara yang kasar, tapi dengan yang halus, seperti halnya menggoda Adam dan Hawa. Begitu halusnya, begitu menyanjung-nyanjungnya. Ya, Bu? Jadi harus waspada kalau ada orang yang memuji kita berlebihan. Ibu bilang apa? Iblis. Karena tiba-tiba dia ujung-ujungnya kita jadi merasa awalnya biasa aja, jadi iya ya, kita tuh jadi oh iya ya juga ya, saya paling rajin. Oh iya ya saya begitu, Bu. Ujub. Ya. Nah itu, Bu. Jadi godaan setan itu halus. Yang kedua, Adam ketika dia tahu bersalah, melanggar ketentuan Allah, dia menyalahkan iblis nggak, Bu? Menyalahkan Hawa nggak? Tapi doanya, saya telah menzolimi diri saya sendiri. Jadi kalau ibu terjadi kepada diri ibu keburukan, yang disalahin siapa, Bu? Benar. Saya misalnya kesel, sakit ya, ada lambung, ada asam lambung tinggi, karena suaminya marah-marah terus. Pas kita sakit, gara-gara suami, gara-gara si ayah jadi mama sakit, gara-gara begadang anak ujian, jadi mama sakit. Bu, kita belajar dari Nabi Adam. Apa yang terjadi dengan diri kita, jangan menyalahkan siapapun. Tapi introspeksi diri, itu kuncinya. Introspeksi diri, apa yang Allah berikan baik maupun buruk, itu disebabkan karena kesalahan kita. Ibu sakit, jangan nyalahin makanan. Gara-gara saya kebanyakan makan ikan asin nih, jadi darah tinggi gitu. Ya, atau kolesterol nih gara-gara makan udang. Enggak ada, Bu. Atau Allah nyitakan udang kumaha tuh? Kata Allah, wala tusrifu, makan kamu sekenyangnya, wala tusrifu, jangan berlebihan. Sakit itu karena kita berlebihan, tiap hari makannya ikan asin. Ibu atur, kalau hari ini udah makan asin, besok jangan. Besok jangan. Berarti kan sudah berlebihan. Saking enaknya ibu makan ikan peda di tim, besok masak lagi, cik ibu teh enak, nikmat. Pakai jengkol, wah segala macam. Itu, Bu, yang berlebihan, yang tidak boleh. Ibu atur. Kalau ibu hari ini sudah banyak sakit, berarti ibu kurang olahraga, bergerak.
Ayo ibu-ibu sekalian, sekaligus teman-teman majelis ya, teman olahraga juga, bikin klub yoga atau apa gitu ya Bu. Ya, jadi tidak menyalahkan orang lain. Apa yang terjadi diri kita, jadi kita ikhlas saja. Termasuk Nabi Adam tidak menyalahkan Hawa, gara-gara Hawa sih menggoda, saya jadi makan buah di itu. Terus iblis juga saya nggak tahu sih dia dulu diusir dari surga. Jadi saya juga begitu. Enggak Bu. Nabi Adam sujud kepada Allah. Nah, yang ketiga, Nabi Adam turun ke muka bumi, pelajarannya apa? Bumi sebagai ladang amal soleh. Jadi karena tahu surga itu adalah tempat kembali manusia, maka Allah menghendaki hanya orang yang beriman saja, maka Adam menjadikan dunia itu sebagai ladang amal. Ibu kalau sudah sakit parah, ibu berdoa begini ya Allah, cabut saja atau saya teh, daripada saya sakit menderita seperti ini. Kalau sudah mati, ada kesempatan buat amal nggak Bu? Enggak. Jadi, ya Allah, dengan sakit ini, jadikan ini ladang penghapus dosa saya. Ladang keikhlasan saya. Ladang kesabaran saya, ya Allah. Semoga dengan sakit ini menjadikan amal soleh buat saya. Gitu kalau yang beriman mah. Saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Saya izinkan penyakit itu hadir dalam diri saya ya Allah. Karena kita ikhlas, ridho, jadi Allah kasihan Bu. Aduh, kalau nggak diangkat penyakitnya, ini sudah ikhlas banget. Allah angkat penyakitnya gitu Bu. Seperti hanya Nabi Ayub. Kata istrinya, wahai Ayub, engkau itu kan Nabi. Ada yang bilang 7 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang bilang 11 tahun Nabi Ayub sakit itu. Tinggal minta saja. Sakit udah belasan tahun, nggak mau sembuh. Nabi Ayub jawabannya apa Bu? Aku malu minta sehat kepada Allah. Karena puluhan tahun aku sudah diberikan kesehatan. Aku baru 11 tahun sakit. Malu. Sehatku puluhan tahun. Ibu baru sakit seminggu 2 minggu saja. Mengeluh, ya, kata orang datang ini dukun ini, ya dikira ibu dokter gitu ya, datang alternatif ini terpengaruh. Udah saja ya Allah, saya pasrah kepada Engkau. Engkau yang memberikan sakit itu, hamba ikhlas dengan sakit yang ada dalam tubuh saya ya Allah. Jadi ladang pahala saya, kebaikan, keikhlasan, kesabaran, dan ujian dihapuskannya dosa saya di hadapan Allah. Ada orang yang sakit Bu, zaman Ibu Abbas menceritakan, datanglah Ibu Abbas menengok orang sakit itu. Yang ditengok itu orang soleh Bu. Karena lihat menderita, kurus, badannya kurus kering. Sampai Ibu Abbas mengodakan, ya Allah, keras Bu, tidak hadapan orang sakit. Angkat penderitaan sahabatku ini ya Allah. Angkat penyakitnya. Bebaskan dia sakitnya ya Allah. Orang itu malah marah. Hei Ibu Abbas, kenapa kamu berdoa itu? Dimarahin Bu. Karena dengan sakit ini aku belajar ikhlas. Dengan sakitku belajar sabar. Dan dengan sakitku, kata orang itu, aku bisa melihat malaikat naik turun dari langit. Oh, belum waktunya. Pergi lagi Bu. Sampai malaikat maut tuh dia melihat. Belum waktunya. Itu sebelumnya saya tidak pernah melihat malaikat maut. Dan saya tahu malaikat maut datang, naik turunnya saya lihat. Sehingga saya bisa mempersiapkan kapan malaikat maut datang menyebut saya. Dimarahin Bu, didoakan sehat itu. Jadi kalau kita ada sakit, tadi Bu, terima kasih ya Allah, saya dikasih sakit. Sehingga yang tadinya saya makan sembarangan, jadi lebih teratur. Dari saya tidak pernah olahraga, jadi olahraga teratur. Dari pikiran negatif, saya jadi berpikir positif. Dari saya merasa hidup panjang di dunia dengan sakit ini, bahwa dunia itu pendek. Ya Allah, terima kasih. Gitu Bu. Makanya doa Nabi Ayub, Robbi anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub sakitnya nggak minta sembuh Bu, Robbi anni masaniya durru. Ya Allah, aku sedang ditimpa kemadorotan. Nggak bilang sakit Bu, lagi ditimpa
sesuatu yang buruk gitu. Wa anta arhamur rahim, dan engkau maha penyayang di atas yang maha sayang gitu Bu. Jadi Nabi Ayub begitu, bukan ya Allah sembuhkan enggak. Robi ani masania duru wa anta arhamur rahimin. Kalau pengen tahu doanya itu Robi ani, mau dicatat, Robi ani masania duru wa anta arhamur rahimin. Wa anta arhamur rahimin. Robbi anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Itu surat apa ya, saya lupa lagi. Ibu ketik aja nanti Robbi anni masaniya durru, nanti di Google muncul surat berapa, ayat berapa ya. Robbi anni masaniya durru wa anta arhamur rahim. Itu doa Nabi Ayub Bu. Enggak, dia kalimatnya enggak pengen sembuh. Aku sedang ditimpa ujian. Aku sedang mengalami ujian ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau yang maha penyayang di atas yang maha penyayang. Gitu. Hanya itu saja. Nah, itu ya Bu. 3 pelajaran dari kisah Siti Hawa kepada kita. Jadi itulah titik kelemahan wanita. Titik kelemahan wanita itu mudah dirayu. Jadi kepada kita sebagai wanita, ya Bu ya, hati-hati, bisa jadi pintu masuknya keluarga atau suami atau anak dari kita sebagai istri. Karena ada contohnya Hawa. Nah, kita makanya harus bentengi diri kita Bu, karena perempuan bisa jadi pintu masuknya segala keburukan. Pengen tas mahal dari siapa? Rumah bagus dari siapa? Dan laki-laki mah nggak pengen macam-macam ya Bu, yang pengen macam-macam mah perempuan, maka itu pintu masuknya lewat hawa nafsu. Itu ya, Siti Hawa menggoda Nabi Adam. Maka kuncinya bagi kita bisa jadi ya Bu, pintu masuk rusaknya rumah tangga kita dari diri kita sendiri. Itu pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal ilmu kita, peringatan kita dalam hidup ini ya Bu, sehingga menjadikan hidup kita selalu senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa bisa belajar dari sejarah-sejarah yang Allah catatkan dalam Al-Quran, bisa menjadikan ibroh dan membawa hikmah bagi kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Allahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.